Yang pertama, pastikan bahwa buku yang ada bersama-sama dengan kalian, yang berada di tangan kalian, adalah buku yang kalian lihat di layar HP atau laptop kalian, biar sinkron antara apa yang Pak Guru sampaikan. Lalu untuk tugas mungkin nanti Pak Guru akan share ke buku ini, jadi kalian nanti bisa lihat. Pak Guru akan arahkan di halaman keberapa untuk tugas-tugas selanjutnya. Oke, jadi pastikan dulu bahwa buku yang ada bersama dengan kalian itu juga yang terlihat dalam layar HP atau laptop kalian. Pak Guru lanjut. Nah, bahwa manusia dan sejarah. Jadi bahwa manusia itu merupakan suatu tokoh atau pemeran utama di dalam pelaku sejarah. Dalam ilmu sejarah, manusia dalam kegiatan dengan masyarakat atau bangsanya merupakan kajian utama. Jadi itu poinnya. Yang berikut, sejarah tidak membahas aktivitas manusia secara keseluruhan. Kisah manusia tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia yang berkreasi dalam kehidupannya. Dan yang perlu diingat bahwa tanpa manusia, mustahil sejarah sebagai proses maupun cerita dapat dihadirkan, karena manusialah yang menentukan sejarahnya sendiri. Jadi bahwa manusia itu selain pelaku utama dalam sejarah, juga bahwa manusia itu yang memproduksi sehingga sejarah itu bisa dikenang dan dipelajari sampai sekarang ini. Sejarah hanya dapat muncul apabila perubahan-perubahan yang dilakukan manusia terjadi di dalamnya. Lalu kisah manusia dibatasi oleh waktu dan ruang serta tempat manusia itu berada. Jadi ada 3 konsep tentang sejarah: manusia, ruang, dan waktu. Untuk 3 poin ini nanti Pak Guru akan jelaskan per poin masing-masing. Kita lanjut saja. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia. Manusia dan sejarah merupakan satu kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, tetapi sejenis makhluk biasa seperti hewan. Nah, karena seperti kita kembali ke pemahaman sebelumnya bahwa yang bisa mempelajari sejarah, mengenang sejarah itu adalah manusia. Lalu kita lanjut. Di sini ingatan manusia memegang peranan penting. Ingatan itu digunakan manusia untuk menggali kembali pemahaman yang pernah dialaminya. Mengingat berarti mengalami lagi, mengetahui kembali sesuatu yang terjadi di masa lampau. Nah, perlu diingat bahwa ingatan manusia itu sangat terbatas, sehingga perlu adanya alat bantu, yaitu tulisan yang berfungsi untuk menyimpan ingatannya dengan tulisan manusia. Nah, sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan, dicatat, dan tentunya apa yang dicatat, apa yang diceritakan itu adalah hal-hal yang betul-betul terjadi dalam konsep ruang dan waktu. Jadi bukan kita menceritakan sesuatu yang hoax ya, kalau bahasa zaman sekarangnya itu hoax. Itu artinya kita menyebarkan kebohongan. Nah, kalau sejarah itu kita menceritakan kembali hal-hal yang memang real terjadi pada masa lampau. Manusia berperan dalam sejarah yaitu sebagai pembuat sejarah, karena manusia yang membuat pengalaman menjadi sejarah. Jadi kembali lagi hubungan antara manusia dan sejarah, bahwa manusia adalah penutur sejarah yang membuat cerita sejarah, sehingga semakin jelas bahwa manusia itu merupakan sumber dari sebuah sejarah. Oke, kita lanjut. Pengertian sejarah. Secara etimologis ini artinya secara akar konsep kata ya. Jadi kalau ada bahasa mengatakan secara etimologis, itu adalah secara akar dari sebuah konsep kata. Di sini dikatakan secara etimologis kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwanya berkaitan dan memengaruhi masa yang akan datang. Nah, kita akan bahas kenapa sejarah itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon.
Nah, pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama adalah Herodotus. Jadi Herodotus ini bisa dikatakan dia adalah seorang bapak sejarah dunia, karena konsep-konsepnya yang pertama kali meneliti dan mengklarifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi, khususnya yang paling terkenal itu pada peristiwa perang Yunani Persia. Nah, baik, kita lanjut. Herodotus mengatakan bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Jadi kembali lagi kepada pemahaman sebelumnya bahwa sejarah itu tidak bisa diprediksi ke depannya. Apapun yang terjadi itu disebabkan oleh keadaan manusia. Di sini dikatakan bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan. Jadi kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Misalnya kita ambil contoh seperti COVID-19 sekarang ini. Kita nggak bisa tahu bahwa COVID-19 ini apakah besok sudah hilang atau akan tetap terus ada di masyarakat. Itu kita tidak bisa prediksi. Jadi itulah yang dimaksud dengan bahwa sejarah itu bergerak lurus ke depan, tidak bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti. Dia selalu bergantung kepada selalu tidak bisa diprediksi. Lalu kita lanjut ke Ibnu Khaldun. Sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Baik, kita lanjut. Pengertian sejarah. Nah, ini sudah merupakan pengertian sejarah jika dikonsepkan secara umum. Jika kita simpulkan, sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu bersifat penting, abadi, dan unik yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Rekonstruksi tersebut berasal dari hasil kesimpulan data-data yang telah teruji. Oke, jadi ini penting untuk dicatat bahwa sejarah adalah sebuah bangunan peristiwa yang sudah kita alami. Nah, sama seperti pembelajaran sekarang, ya, bisa kita dicatat mungkin ke depannya besok atau lusa atau beberapa tahun ke depan, bahwa sejarah Pak Guru pernah mengajar secara virtual seperti ini. Ya, ini sesuatu yang betul-betul real terjadi. Tapi apakah ini penting? Nah, itu lagi menjadi pertanyaannya. Karena di sini dikhususkan bahwa sejarah itu harus bersifat penting, abadi, dan unik. Jadi yang sama seperti yang kita tahu bahwa misalnya ada tokoh-tokoh pencetak sejarah. Kenapa dia bisa dikenang? Karena yang dia lakukan adalah hal yang unik, hal yang luar biasa, hal yang pada umumnya orang lain tidak melakukan seperti itu. Banyak ya pelaku sejarah. Kita ambil contoh saja misalnya Bung Karno di Indonesia sebagai presiden pertama. Karena memang Bung Karno yang pertama kali mencetuskan atau memerdekakan, memproklamasikan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Jadi itulah yang dimaksud bahwa sejarah itu bersifat penting, abadi, dan unik. Kalau kalian mau menjadi pembuat sejarah, jadilah seorang yang unik. Jadi bahasa zaman sekarangnya itu anti mainstream seperti itu. Jadi unik bukan artinya unik dalam hal negatif ya, tapi unik di sini kita menciptakan suatu inovasi yang baru, baik dalam pemikiran atau karya-karya secara fisik yang kita lakukan. Oke, kita lanjut. Nah, cukup untuk hari ini, pertemuan ini. Untuk tugas, kita beralih ke yang berikut ini. Thank you.